Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Eh, Perkenalkan, nama saya Kevin Daniel Sinaga. Saya dari Universitas Labuan Batu, dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 2209500-189. Hari ini ingin mempresentasikan tentang tugas saya yang berjudul Cloud Computing untuk memenuhi persyaratan hasil ujian semester. Langsung saja. Cloud Computing. Pengertian dari cloud computing yaitu cloud computing adalah teknologi yang menyediakan layanan komputasi melalui internet, sumber daya seperti server, penyimpanan database, dan aplikasi yang dapat diakses secara online. Kemudian pengguna tidak perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Terus kemudian cloud computing memiliki berbagai karakteristik, yaitu on-demand self-service, layanan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Terus kemudian broad network access, dapat diakses melalui berbagai perangkat. Terus kemudian resource pooling, sumber digunakan bersama oleh banyak pengguna. Scalability and elasticity, kapasitas dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan mudah. Terus kemudian measured service, yaitu penggunaan layanan dapat diukur dan dibayar sesuai dengan pemakaian. Terus kemudian model layanan dari cloud computing yaitu infrastructure as service atau disingkat dengan IaaS, menyediakan infrastruktur seperti server dan storage. Terus kemudian platform as a service, disingkat VaaS, menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi. Terus kemudian software as a service, SaaS, menyediakan aplikasi yang siap pakai melalui internet. Terus kemudian di slide berikutnya contoh model layanan. Contoh model layanan dari IaaS yaitu Imagine AC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure VM, dan model layanan dari VaaS yaitu Google App Engine, Heroku. Terus kemudian dari SaaS yaitu Google Drive, Gmail, Microsoft Office 365. Terus kemudian jenis deployment cloud yaitu terdiri dari 4 apa saja, yaitu yang pertama public cloud, layanan cloud yang digunakan secara umum. Terus kemudian private cloud, layanan khusus untuk satu organisasi. Hybrid cloud, yaitu gabungan antara public dan private cloud. Terus kemudian community cloud, digunakan oleh komunitas tertentu untuk kebutuhan yang sama. Terus bagaimana cara kinerja cloud computing? Cara kinerja cloud computing terdiri dari 4 bagian, yaitu pengguna mengakses layanan melalui internet, permintaan proses oleh server di data pusat, terus kemudian data dan aplikasi disimpan serta dijalankan di server cloud. Terus kemudian hasil dikirim kembali ke perangkat pengguna secara real time dan tepat waktu. Terus keuntungan menggunakan cloud computing yaitu menghemat biaya infrastruktur dan perawatan. Terus kemudian akses data dan aplikasi kapan saja dan di mana saja. Skalabilitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus kemudian keamanan data yang dikelola oleh penyedia cloud sendiri. Di balik keuntungannya, cloud computing memiliki beberapa kekurangan, yaitu ketergantungan kepada koneksi internet, terus kemudian potensi risiko keamanan dan data pribadi dan data privasi, terus kemudian kontrol terbatas terhadap infrastruktur, terus kemudian biaya bisa meningkat jika pengguna tidak terkontrol. Penerapan cloud computing yaitu lebih dominan ke arah pendidikan, e-learning, dan penyimpanan materi secara online. Terus kemudian bisnis bisa digunakan di pendidikan seperti e-learning dan penyimpanan materi online. Terus kemudian di bisnis sistem ERP, CRM, dan data analis. Di pemerintahan, e-government, dan layanan publik digital. Terus kalau di hiburan yaitu streaming musik dan video. Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi saya ini
yaitu cloud computing menyediakan dan memudahkan akses layanan komputasi melalui internet dan kemudian memberikan efisiensi biaya, fleksibilitas, dan skalabilitas tanpa perlu pengelolaan yang baik untuk menghindari resiko keamanan dan biaya. Baik, saya Kevin Daniel Sinaga mengucapkan selamat siang